Pernahkah engkau bertanya dalam diam, mengapa ada manusia yang hidupnya tampak biasa saja, tidak viral dan tidak banyak bicara agama, tidak memamerkan ibadah, tetapi saat engkau mendengar suaranya hatimu terasa tenang, saat engkau melihat wajahnya dadamu terasa lapang, seolah ada keteduhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 10 detik pertama renungan ini mengajakmu menyadari bahwa ketenangan bukan lahir dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari kedalaman pengenalan kepada Allah. Karena makrifat bukan soal tinggi ilmu, melainkan soal hancurnya keakuan di hadapan Rabb semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan dirinya kepada siapa yang Dia kehendaki, dengan cara yang Dia kehendaki. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, yang menjadi jalan paling lurus untuk mengenal Allah dengan benar. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari luruskan niat. Pembahasan ini bukan untuk merasa sudah sampai, bukan untuk mengukur siapa lebih tinggi derajatnya, melainkan agar kita bercermin dan merendah. Dan jika engkau merasa pembahasan ini menenangkan hati, jangan lupa subscribe dan bagikan. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir tanpa kita sadari. Tanda pertama orang yang sudah makrifat adalah hatinya tenang terhadap takdir, bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia mengenal siapa yang mengatur hidupnya. Ketika diuji, ia tidak bertanya mengapa aku, melainkan berkata dalam batin, aku sedang diajak dekat olehmu. Ia boleh menangis, boleh lelah, boleh runtuh secara fisik, tetapi hatinya tidak membangkang kepada Allah, sebab makrifat membuat seseorang yakin bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izin dan kasih sayangnya. Tanda kedua adalah ibadahnya semakin sederhana dan tersembunyi. Ia tidak haus pengakuan, tidak gelisah jika amalnya tidak dipuji, karena orientasinya bukan manusia, melainkan Allah semata. Salatnya tidak selalu panjang, tetapi penuh kehadiran. Zikirnya tidak selalu terdengar, tetapi hidup di dalam hati. Ia takut amalnya diketahui orang lain bukan karena ria semata, tetapi karena khawatir hatinya berpaling dari Allah. Tanda ketiga, yang paling halus namun paling berat, adalah hilangnya rasa merasa lebih baik dari orang lain. Orang makrifat memandang pendosa dengan mata kasih, bukan dengan mata penghakiman. Ia sadar bahwa hidayah bukan hasil usaha, melainkan karunia, dan ia sangat takut jika amal yang ia banggakan hari ini justru menjadi sebab kehancurannya esok hari. Maka ia sibuk menjaga hati, bukan sibuk menilai manusia. Dan di akhir bagian ini kita merenung, semakin seseorang merasa belum sampai, justru itulah tanda ia sedang berjalan. Sebab orang yang merasa sudah sampai biasanya berhenti tanpa sadar. Makrifat tidak selalu membuat hidup terasa ringan, justru seringkali membuat ujian batin semakin halus dan dalam, karena tanda keempat orang yang sudah makrifat adalah dunianya berada di tangan, bukan di hati. Ia berkarya, berusaha, mencari nafkah. Tetapi jika Allah mengambil semua itu dalam sekejap, imannya tidak ikut runtuh, sebab sandarannya bukan pada sebab, melainkan pada Sang Pencipta. Sebab ia tidak anti dunia, tetapi tidak diperbudak olehnya. Ia memegang harta tanpa dikuasai harta, memegang jabatan tanpa dikuasai ambisi. Dan inilah makam yang sulit karena terlihat biasa namun sangat mahal di sisi Allah. Tanda kelima adalah lisannya dijaga, lebih banyak diam daripada berdebat. Orang makrifat paham bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan, dan tidak semua kesalahan harus dikoreksi. Ia memilih waktu, memilih cara, bahkan memilih untuk diam jika diam lebih menyelamatkan hati. Sebab ia tahu bahwa keselamatan iman seringkali bukan pada banyak bicara, tetapi pada kemampuan menahan diri. Ia tidak tergesa menasihati, tidak gatal mengomentari, karena ia sadar tugas terberat manusia bukan memperbaiki orang lain, melainkan membersihkan hatinya sendiri. Pada titik ini makrifat sering disalahpahami. Orang makrifat kadang dianggap lemah, dianggap tidak tegas, dianggap pasif, padahal di dalam hatinya terjadi jihad yang sangat besar. Jihad melawan ego, jihad melawan keinginan dipuji, jihad melawan rasa ingin dianggap benar. Dan hanya orang-orang yang pernah masuk ke medan ini yang tahu betapa beratnya. Saudaraku, jika engkau merasa hidupmu justru semakin diuji setelah belajar mendekat kepada Allah, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari sandaran selain Dia. Dan ingatlah, makrifat bukan tanda bebas masalah, tetapi tanda kuat dalam masalah. Di akhir perenungan ini, mari kita duduk sejenak dengan hati yang jujur. Makrifat bukan gelar, bukan status, bukan sesuatu yang bisa kita klaim. Itu adalah perjalanan seumur hidup. Kadang kita merasa dekat, kadang terasa jauh.
Dan semua itu bagian dari pendidikan Allah kepada hambanya. Orang yang benar-benar makrifat justru paling takut jika merasa sudah makrifat, karena semakin ia mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dan lemahnya dirinya. Ia tidak sibuk mencari validasi spiritual, tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia hanya ingin satu hal, wafat dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Maka jika hari ini engkau masih bergulat dengan nafsu, masih jatuh bangun dalam dosa, masih menangis karena kelemahan diri, jangan putus asa. Bisa jadi itu bukan tanda jauh, tetapi tanda Allah masih mengajakmu berbicara, sebab hati yang mati tidak pernah merasa bersalah. Penutup dari seluruh pembahasan ini bukanlah kesimpulan intelektual, melainkan doa yang lahir dari kerendahan hati. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami hamba yang merasa mengenalmu, tetapi jadikan kami hamba yang engkau kenalkan dirimu kepada mereka, sedikit demi sedikit hingga akhir hayat. Dan jika tulisan atau naskah ini mengetuk hatimu, jangan lupa subscribe dan bagikan. Semoga Allah menjadikannya sebab kebaikan yang terus mengalir, bukan hanya di dunia, tetapi hingga kita semua kembali kepadanya dengan hati yang selamat.